pengertian dari kromatografi gas. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari kromatografi. Jadi kromatografi adalah proses pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, fase diam berupa zat padat dan cair, sedangkan fase geraknya berupa zat cair dan gas. Sedangkan kromatografi gas adalah suatu pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase geraknya yang melewati suatu lapisan serapan yang diam. Fase diam dapat berupa zat padat yang biasa dikenal dengan kromatografi gas padat, dan zat cair biasa dikenal dengan kromatografi gas cair. Nah, adapun fase diam dalam kromatografi gas yaitu pemilihan fase diam juga harus disesuaikan dengan sampel yang akan dipisahkan. Nah, untuk sampel yang bersifat polar sebaiknya digunakan fase diam yang polar. Begitupun untuk sampel yang non polar digunakan fase diam yang non polar agar pemisahan dapat berlangsung lebih sempurna. Adapun fase gerak dalam kromatografi gas disebut juga sebagai gas pembawa. Fungsi utamanya adalah untuk membawa uap analit melalui sistem kromatografi tanpa berinteraksi dengan komponen-komponen sampel. Nah, adapun syarat-syarat fase gerak pada kromatografi gas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak reaktif, dan yang kedua murni, dan yang ketiga dapat disimpan dalam tangki tekanan tinggi. Dan yang terakhir, pemilihan gas pembawa yang digunakan tergantung dari detektor apa yang digunakan. Saya akan memaparkan materi mengenai komponen-komponen utama dalam kromatografi gas. Ada 5 komponen utama yang terdapat dalam kromatografi gas. Yang pertama adalah gas pembawa, yang kedua sistem injeksi sampel, yang ketiga kolom, yang keempat oven, dan yang kelima detektor. Yang pertama, gas pembawa. Gas pembawa berfungsi sebagai fase gerak yang membawa sampel bergerak melalui kolom. Gas pembawa ini harus bersifat inert, artinya tidak boleh bereaksi dengan cuplikan atau fase diamnya. Yang kedua adalah sistem injeksi sampel. Sistem injeksi sampel ini berupa tabung yang terbuat dari logam yang didesain secara efisien karena gas pembawa tadi mengalir melalui tabung ini. Yang ketiga adalah kolom. Kolom merupakan tempat berlangsungnya pemisahan komponen dari cuplikan. Nah, pada kolom ini terdapat fase diam yang berupa cairan atau padatan. Yang keempat adalah oven. Oven merupakan tempat penyimpanan kolom dengan temperatur yang berbeda-beda dari 50 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah detektor. Detektor merupakan perangkat yang berada di ujung kolom sebagai tempat keluarnya fase gerak atau fase pembawa yang membawa hasil pemisahan komponen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja kromatografi gas. Di mana mekanisme kerja kromatografi gas ini adalah gas dalam silinder baja bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang diberisi fase diam. Cuplikan berupa campuran yang akan dipisahkan, biasanya berupa larutan, lalu disuntikan ke dalam aliran gas tersebut. Kemudian cuplikan dibawa oleh gas pembawa ke dalam kolom, dan di dalam kolom terjadi proses pemisahan. Komponen-komponen campuran yang telah dipisahkan satu persatu akan meninggalkan kolom. Suatu detektor yang diletakkan di ujung kolom untuk mendeteksi jenis maupun jumlah komponen dalam campuran. Hasil pendeteksian direkam dengan recorder dan dinamakan kromatogram yang terdiri dari beberapa peak. Jumlah peak yang dihasilkan menyatakan jumlah komponen atau senyawa yang terdapat dalam campuran. Sedangkan luas peak tergantung kepada kuantitas suatu komponen dalam campuran. Karena peak kromatogram berupa senyawa segitiga,
maka luasnya dapat dihitung berdasarkan tinggi dan lebarnya pH tersebut. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas metode analisis pada kromatografi gas. Dalam kromatografi gas ada dua metode analisis yang digunakan. Yang pertama yaitu metode analisis secara kualitatif. Yang kedua, metode analisis secara kuantitatif. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah metode analisis secara kualitatif. Kromatografi gas pada umumnya mempunyai tujuan untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, dengan demikian, peak pada kromatografi menunjukkan jumlah komponen yang terdapat pada suatu sampel. Untuk mengidentifikasi tiap peak pada kromatografi gas dapat dilakukan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu membandingkan waktu retensi analit dengan waktu retensi standar. Jika waktu retensi suatu zat standar sama dengan waktu retensi suatu komponen tertentu, maka dapat diduga bahwa kedua senyawa tersebut adalah sama. Kemudian, yang kedua yaitu melakukan kokromatografi. Nah, cara untuk melakukan kokromatografi ini adalah standar ditambahkan pada suatu sampel. Kemudian dilakukan pengukuran dengan menggunakan kromatografi gas. Jika ada tinggi dan juga luas peak mengalami penambahan, maka analit yang mengalami penambahan luasnya itu identik dengan standar. Kemudian yang ketiga yaitu menghubungkan kromatografi gas dengan detektor spektroskopi massa atau infrared. Nah, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tiap peak pada kromatografi gas. Kemudian yang keempat yaitu menghubungkan kromatografi gas dengan detektor NMR. Nah, tujuan dilakukannya metode ini apabila detektor yang digunakan pada kromatografi gas itu tidak bersifat destruktif. Metode analisis kromatografi gas yang kedua yaitu analisis secara kuantitatif. Nah, dalam analisis secara kuantitatif ini dapat dilakukan dengan tiga macam cara. Yang pertama yaitu metode standar kalibrasi. Nah, metode standar kalibrasi ini dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan sederet larutan standar yang komposisinya sama dengan analit. Kemudian, larutan standar ini diukur menggunakan kromatografi gas sehingga diperoleh kromatogram untuk tiap larutan standar. Kemudian yang kedua yaitu metode standar internal. Nah, metode standar internal ini digunakan apabila tinggi dan luas peak pada kromatografi itu tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya sampel, akan tetapi juga dipengaruhi oleh fluktuasi laju aliran gas pembawa, suhu kolom, detektor, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi respon atau kepekaan detektor. Kemudian cara yang ketiga yaitu metode normalitas area. Nah, metode normalitas area ini digunakan untuk mengurangi kesalahan yang diakibatkan oleh injeksi sampel atau yang berhubungan dengan injeksi sampel. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari analisis kromatografi gas. Nah, kelebihan dari kromatografi gas itu sendiri yang pertama adalah waktu analisisnya singkat dan ketajaman pemisahannya yang tinggi. Yang kedua, dapat menggunakan kolom yang lebih panjang sehingga menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu kesetimbangan partisi antara gas dan cair berlangsung dengan cepat sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Adapun kekurangan dari kromatografi gas itu sendiri yang pertama yaitu kromatografi gas sulit digunakan untuk memisahkan campuran dalam jumlah banyak. Kemudian yang kedua,
analisis kromatografi gas ini sangat terbatas untuk zat yang mudah menguap.